online sama seperti tahun kemarin. Paling lambat tanggal 1 April sudah pengesahan. RKAS online ini Bapak Ibu tersistem. Yang namanya sistem itu kami tidak tahu Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu misalkan Pak kami minta waktu sehari, tidak bisa, akan dikunci. Jadi silakan Bapak Ibu buat RKAS online-nya paling lambat 1 April lah sudah minta pengesahan ke kami. RKAS online bisa Bapak Ibu revisi 1 kali setahun. Jadi RKAS online silakan Bapak Ibu isi paling lambat tanggal 1 April sudah pengesahan. Selanjutnya di pelaporan online. Nah untuk RKAS online sekaranglah sudah versi 3.3. Kalau Bapak Ibu tidak ada kode aktivasi, minta kode aktivasinya kirim by di grup Agi kami kasih ke. Kalau Bapak Ibu mau minta reset password, Agi kami reset ke juga. Misal Bapak Ibu ganti laptop, minta reset password, Agi kami reset ke. Pelaporan online tahap 1 paling lambat 31 Juli 2022. Artinya Bapak Ibu membuat laporan online itu paling lambat 6 bulan. Alangkah sayangnya dalam waktu 6 bulan Bapak Ibu tidak melapor online. Ada Bapak Ibu, ada di Mubang ada 8 sekolah yang tidak melapor online. Maka saya yakinkan kalau Bapak Ibu tidak melapor online tidak akan dapat dana BOS selama 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Itu tidak bisa kita kompromi sistem lagi. Pelaporan online bisa Bapak Ibu laporkan melalui Poskemdikbud, bisa melalui RKAS online. Silakan Bapak Ibu pelajari RKAS online-nya untuk pelaporan. Tahun ini masih bisa melalui Poskemdikbud, tapi untuk tahun depan pelaporannya hanya melalui RKAS online. Jadi tahun ini belajarlah dulu Bapak Ibu melapor pakai RKAS online. Kalau ada kendala baru kita pakai Poskemdikbud seperti itu. Jadi kita sudah belajar, begitu tahun depan diterapkan RKAS online, Bapak Ibu paling tidaklah tahu. Cut off dapodik cuma 1 kali dalam setahun tanggal 31 Agustus. Jadi untuk yang belum dapat tahap 1 otomatis tahap 2 belum, tahap 3 baru bisa dibayar jika Bapak Ibu tidak melakukan pelaporan online. Pelaporan online di Poskemdikbud mudah, cukup kertas 1 lembar Bapak Ibu bisa melapor ke online. Tidak ada alasan lagi. Contohnya Bapak Ibu bayar listrik, bayar air, pulsa, artinya masuk di langganan daya dan jasa, laporkan di situ langganan daya dan jasa. Pengembangan perpustakaan, beli buku, laporkan di situ. Itu lebih mudah Bapak Ibu. Tapi masih ada yang tak melapor. Dia ngomong dengan kami, Pak bisa tak kita ke provinsi, kita ke kementerian, tak bisa dinegosiasi. Jadi untuk tahap 1 paling lambat bulan Juli, tahap kedua paling lambat bulan Oktober, tahap ketiga paling lambat Januari.
Selanjutnya terkait dengan pajak. Jika belanja Bapak 2 juta ke atas kena pajak. Contohnya Bapak Ibu belanja dalam satu nota 2 juta 1.000 kena pajak. Kena pajak 11%. Jadi 2 juta 1.000 Bapak Ibu kalikan 11%, itulah pajak yang harus Bapak Ibu bayar. Belanja di atas 2 juta kena pajak dalam satu nota 2 juta 50.000, 2 juta 50.000 itu kena pajak galau. Kalau Bapak Ibu belanja modal printer 500.000 masih tetap kena pajak Pak, karena sifatnya belanja pabrikan itu ada pajaknya, jadi kena pajak seperti itu Pak. Kalau Bapak Ibu beli bahan bangunan seperti taso, semen dalam satu nota senilai 2 juta 50.000 kena pajak. Nah itu Pak. Yang tidak kena pajak pasir, tanah, air. Terus Bapak Ibu ada beli papan, itu tidak kena pajak. Kalau yang namanya pabrikan kena pajak. Tasu kan pabrikan, koral walaupun Bapak beli di masyarakat kan pabrikan juga, sebelum koral dia dari batu jadi koral, itu kena pajak. Seperti itu Bapak Ibu. Batu bata itu kena juga Pak. Adik kami cari itu Pak, ada referensinya. Pembayaran pajak tahap 1 Januari, Februari, Maret, April, paling lambat di bulan Mei. Tahap kedua Mei, Juni, Juli, Agustus, paling lambat di September. Tahap ketiga September, Oktober, November, Desember, paling lambat di 31 Januari tahun bersangkutan. Tidak boleh Bapak Ibu bayar pajak di tahun 2023 walaupun Januari, maka akan dianggap oleh BPK hutang. Kalau dianggapnya hutang, Bapak Ibu harus bayar lagi. Setelah sudah Bapak bayar, harus bayar lagi. Kami bayar pajak ini tidak aktif. Cara membayar pajak mudah. Bapak Ibu cukup tuliskan di kertas selembar. Misalkan Bapak Ibu ada buku pajak kan, buku pembantu pajak. Nah, rekap belanja PPN atas pembelian ATK, alat kebersihan, alat bangunan, senilai 1 juta. Bapak tinggal fotokan itu, kirimkan dengan operator kecamatannya. Sekarang operator kecamatannya Ibu Dwi, tidak lagi Pak Gara. Jadi Bapak tinggal kirimkan dengan Ibu Dwi. Nanti Ibu Dwi buatkan billingnya di ruang bendahara, dikirim lagi ke Bapak, selesai. Bapak cetak, bayar. Bayarnya bisa di Bank Sumsel, bisa di Bank BRI, bisa di Bank Mandiri, bisa di kantor pos. Tak kata lagi alasan. Kalau dulu Bapak Ibu bawa SPJ ke kami, ngumpul SPJ belum dijilid, belum dibayar pajak. Alasannya belum bayar pajak, minta kopian dulu Pak, baru bayar pajak. Banyak yang cari itu, jangan lagi Pak. Karena kalau Bapak lambat bayar pajak, dibayar di tahun depan akan jadi hutang. Temuan temuannya tahun 2021 ada juga yang cari itu. Jadi itu terkait dengan pajak. Kalau terkait dengan materai, yang kena materai jika belanja atau transaksi Bapak Ibu 5 juta. 5 juta ke atas, mulai dari 5 juta sampai di atasnya itu pakai materai 10.000. Di bawahnya tidak usah pakai materai. Jadi tidak perlu materai. Seperti itu Bapak Ibu.
Jadi juknis sudah saya singgung dikit-dikit tadi. Pajak sudah, RKAS online sudah, laporan online sudah. Tinggal 2 lagi, RKAS manual, pelaporan manual. Ini saya jelaskan Bapak Ibu yang RKAS manual ini. Untuk RKAS manual, silakan Bapak Ibu buat seperti biasa, seperti format lama. Tidak kita pakai lagi format yang kuning-kuning itu, tidak kita pakai. Yo, biar Bapak Ibu tidak pening. Yo. Contoh di RKAS manual itu, misal Bapak Ibu sudah menganggarkan di belanja jasa listriknya senilai 1 juta. Ternyata realisasinya cuma 500 lagi, boleh Bapak Ibu anggarkan pindahkan ke pemeliharaan, boleh Bapak Ibu pindahkan ke jasa, boleh pindahkan ke ATK, bebas. Untuk RKAS manual, kami kasih waktu Bapak Ibu paling lambat ngumpul ini tanggal 25 Maret 2022. Kan kemarin sudah kumpul, sekarang silakan perbaiki lagi, nanti kumpul paling lambat 25 Maret. Setelah Bapak Ibu kumpul 25 Maret, masih bisa Bapak Ibu revisi 3 kali. Jadi antara RKAS dengan realisasi Bapak Ibu lasamonian. Kemarin banyak yang protes dengan kami, Pak Cak Mano kami nak bayar listrik 300.000. Sisanya Cak Mano boleh tak kami alihkan? Boleh Pak, bebas sekarang. Bapak lah sudah menganggarkan listrik 500.000. Realisasinya cuma 200. 300-nya Bapak SPJ-kan ke ATK boleh, ke alat kebersihan boleh, ke pemeliharaan boleh. Format RKAS lama ini tidak dikunci berapa harga satuan. Misal Bapak Ibu buat RKAS-nya harga satuannya 50.000. Ternyata realnya cuma 30.000, silakan. 20-nya alihkan ke tempat lain, silakan. Itu RKAS manual. Belanja buku, Bapak Ibu pisahkan berapa belanja buku K13, buku tema, berapa belanja buku penunjang. Untuk buku tema, Bapak Ibu silakan masukkan di persediaan buku tema. Karena buku tema itu akan dibagikan ke siswa, tidak kita ambil lagi. Jadi dianggap barang pakai habis. Kalau Bapak Ibu beli buku tema, masukkan di RKAS persediaan. Kalau Bapak Ibu beli buku penunjang, masukkan di belanja modal. Untuk buku penunjang di belanja modal tidak bisa kita revisi lagi. Kalau Bapak Ibu buatnya dari pertama tanggal 25 besok buatnya 10 juta, maka realisasinya harus 10 juta. Tidak bisa kita pindah-pindah ke khusus untuk buku. Berarti nih Pak ya, untuk yang head itu kan persediaan. Untuk yang penunjang tidak, sekarang tidak. Kalau untuk buku head masuk ke persediaan, untuk penunjang masuk belanja modal. Kalau buku head Bapak sudah menganggarkan 5 juta, ternyata realisasinya 7 juta, silakan, boleh. Buku head boleh Bapak ambil dari dari jasa kurangnya, dari pemeliharaan, silakan. Tapi kalau buku penunjang tidak bisa. Buku penunjang berapa yang dianggarkan, itu yang harus dibeli, harus direalisasi. Kalau untuk di persediaan bebas,
Bapak baru menganggarkan buku head 5 juta. Ternyata Bapak beli 7 juta. 2 jutanya Bapak ngambil dari pemeliharaan, silakan. Ngambil dari jasa, silakan. Ngambil dari perjalanan dinas, silakan. Bebas. Tapi kalau buku penunjang tidak bisa. Makanya Bapak Ibu, kalaulah sekarang beli buku, cek dulu berapa penunjang, berapa buku head penunjang masuklah di RKAS terbaru ini. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk belanja modal. Ketika Bapak Ibu mau beli komputer, beli laptop, beli server, beli infocus, anggarannya 40 juta untuk 4 item barang ini. Ternyata Bapak Ibu mau beli kursi. Dari 40 juta ini Bapak belikan kursi galon, boleh. Yang penting tidak lebih dari 40 juta. Saya ulangi, untuk belanja modal lainnya, dari 4 barang, ini kecuali buku tadi, dari 4 barang Bapak akan senilai 50 juta, misalkan 4 barang nilainya 50. Begitu realisasi cuma jadi 2 barang dengan nilai 50 juta, boleh. Bebas. Bapak sudah menganggarkan komputer, mau beli kursi, silakan. Mau beli lemari, silakan. RKAS-nya ganti lagi, ganti sesuaikan dengan isi yang direalisasi. Jadi RKAS dengan realisasi sama. Kali lagi, Bapak mau beli laptop, infocus, CCTV, kipas angin, dispenser, 5 barang senilai 50 juta. Ternyata Bapak perlu kursi karena ada gedung baru, tidak ada mobiliar. Bapak beli kursi 50 juta, silakan, boleh. Bebas Pak sekarang. Ya, begitu Bapak realisasinya kursi, RKAS-nya ganti lagi kursi. Seperti itu Pak. Berarti misalnya dalam pembelajaran kan, Ya. setelah kita belajar, Ya. kan tidak sesuai RKAS. Ya. Berarti RKAS dibuka sesuai dengan realisasi pembelajaran. Si, betul. Ya. Terus Mas Yodi, tentang buku yang tadi, Ya. kami sudah pesan 20 juta ya. Buku head. Iya, tema. Silakan. Tidak masalah. Oh, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Bapak pesan 20 juta untuk buku barang. Tidak termasuk sekarang, tidak termasuk belanja modal lagi gitu. Ya, apa Pak? Enggak apa-apa ya. Kalau untuk buku walaupun tidak masuk belanja modal buku head tadi, silakan Pak, karena itu kebutuhan, tidak jadi masalah. Jadi kalau untuk buku Bapak anggarkan 10, ternyata 30 realisasinya, silakan realisasikan sesuai Bapak beli 30. RKAS coba lagi seperti itu. Bebas Pak sekarang. Jadi untuk RKAS manual, Bapak kami tunggu Bapak Ibu ngumpul tanggal 25 Maret. Yang cuma kami RKAS manual ini buku penunjang. Kalau buku penunjang anggarannya 50 juta, realisasinya 50. Kalau realisasinya 40, 10-nya tidak bisa kita alihkan ke yang lain. Kalau buku penunjang. Tapi kalau untuk buku head, karena buku head masuk di persediaan, pada waktu Bapak buat RKAS-nya 20, ternyata Bapak cuma belanjanya 5 juta, silakan alihkan ke tempat lain boleh. Atau ditambah lagi buku head tadi jadi 60, silakan. Bebas Pak. Sekarang buku penunjang dengan buku wajib sama tidak? Yang cuma kami kasih kebebasan itu buku tema Pak. Buku tema, pokoknya yang namanya buku tema bebas. Kalau buku penunjang, selebih buku tema kan buku penunjang yang di perpustakaan. Nah itu harus kami kunci apa yang dianggarkan pertama ini, itulah yang direalisasikan. Berarti selain itu termasuk penunjang. Ya. Oke baik. Pelaporan manual caranya mudah. Berkas 1, berkas 2, berkas 3 itu masih tetap kami pita. Nah begitu Bapak Ibu ngumpulkan
SPJ yang tebal, yang ada nota, ada kwitansi segala macam itu. Di dalam itu Bapak lampir ke RKAS terbaru. Jadi RKAS-nya akan sama dengan realisasi. Aman Pak. Tapi jangan Bapak ngumpulnya cuma satu, Bapak dekati arsip. Begitu Bapak ada BPK ke sekolah, Bapak nunjuk ke RKAS yang lama, yang salah. Nah, kena. Jadi itu Pak. Jadi itu terkait dengan pelaporan manual dan RKAS manual. Saya rasa Pak Tiko sesuai janji kami tadi, saya rasa cukup. Kita tidak usah buka diskusi tanya jawab. Tapi kalau Bapak ada yang kurang jelas, WA kami balas. Tapi mohon maaf jika WA-nya pagi baru dibalasnya malam. Kemarin kami baru, kalau malam itu Pak agak tenang bukanya kan, mana yang belum dibalas akan kami balas Pak. Jadi kita sepakat ngumpulnya tanggal 25 Maret. Mungkin itu saja Pak pengarahan dari kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, mendikti Bapak Ibu. Harapan kami begitu Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, sama-sama kita tahu bocah ini buat SPJ lebih aman. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.